Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, terutama buat kamu yang menunggu kepastian CPNS 2019 ini dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Teman-teman, di video sebelum ini saya telah menampilkan tentang cara pengisian daftar riwayat hidup. Namun itu DRH versi 2018 di mana masih menggunakan tulisan tangan. Ya, di tahun ini luar biasa BKN dalam melakukan revolusi kebijakannya, melakukan pemberkasan terutama daerah pengisian secara online ya. Dan ini sudah terbit buku petunjuk pengisian daerah dan sanggah hasil SKB SCN 2019. Ini yang menerbitkan adalah BKN. Oke teman-teman bisa mendapatkan file ini di grup kami di CPNS Fighter. Linknya ada di deskripsi. Di sini saya hanya ingin membaca bareng lah ya. Ya saya juga ingin tahu isinya seperti apa. Ya mungkin nanti saya bisa sedikit memberikan tambahan informasi teman-teman. Oke di sini sudah ada jelas ya di daftar isinya maksud dan tujuan, ruang lingkup, alur kelulusan, peserta lulus seleksi tetapi ingin mengundurkan diri, peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan, peserta tidak lulus dan mengajukan sanggah. Kayak kita baca sekilas teman-teman ya. Maksud dan tujuan lah kita lewati langsung aja ini ke alurnya. Jadi peserta login ke akun SCN 2019 itu login itu kan nantinya ada yang lulus dan ada yang tidak lulus ya teman-teman. Nah yang lulus itu nanti bisa langsung pengisian DRH ya. Nah kalau tidak itu nanti teman-teman bisa diberikan pilihan itu untuk mengundurkan diri ya. Tapi ya sayang teman-teman kalau mengundurkan diri ya. Terus ketika tidak lulus terus setuju karena mengakui mungkin soal berkas yang enggak ada atau gimana. Tapi juga bisa diberi kesempatan oleh BKN untuk melakukan sanggah gitu teman-teman ya. Kita baca selanjutnya. Nah, ini petunjuk peserta lulus seleksi tapi ingin mengundurkan diri ya. Langkah pertama, peserta login. Ya, ini bisa di login lah ya. Jika telah berhasil login, maka peserta akan dihadapkan oleh pengumuman lulus atau tidak. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Oke, teman-teman, ini lewat aja ya, karena teman-teman pasti nggak mengundur diri lah ya. Langsung aja masuk ke pengisian daftar riwayat hidup. Oke, langsung ya. Nah ini langsung ya. Peserta lulus seleksi dan melanjutkan pemberkasan. Jika peserta memilih ya, maka muncul tombol pengisian DRH. Nah ini DR teman-teman ya. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup, pemberkasan CPNS? Isinya adalah ya. Ingat, ini setelah lulus ya. Setelah lulus nanti ada pengisian tombol iya ya. Oke, selanjutnya langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisi biodata dan sebagainya. Kita lihat aja teman-teman. Ya, ini kita lihat, ini ada NIK ya, nama KTP, nama SSW ijazah, nama aslinya, gelar depan ijazahnya apa, gelar belakang ijazahnya itu apa. Biasanya kan kalau S1 tuh depan nggak ada ya. Ini untuk S2 gitu ya, S3 sorry. Tempat lahir ya, terus ini ada tempat lahir, KTP, ya, terus ini ada tanggal ijazah dan sebagainya. Terus ini ke bawah, alamat, ada provinsi, diklik provinsinya. Ini enaknya kalau online teman-teman, ini serius enak banget. Jadi langsung aja diklik, diketik gitu ya. Tapi dulu kami itu tulisan tangan ya. Klik provinsinya gitu ya, kecamatannya dan seterusnya, kode pos, nomor RT dan RW maksimum 100 karakter karena ini pakai ketikan teman-teman. Terus ada tinggi badan, ada berat badan, ada warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas. Nah ini ciri khas mungkin pilihan sendiri teman-teman. Itu kurus atau agak gimana gitu ya. Kalau aku kurus sih. Terus cacat tubuh, hobi, ya ada hobi. Keterangan hobi, sedang hamil, jawabannya apa nanti? Ada tidak mungkin ya. Nah ini kolom hobi ada macam-macam. Kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis, seperti contoh di bawah ini, membaca, olahraga, seni, menulis, public speaking, dan sebagainya.
Pokoknya secara garis besar ini nggak beda jauh dengan yang versi kami 2018 atau video sebelumnya. Terus ini ada apa lagi? Oh ini tentang hobinya. Oke, langkah kedua adalah pengisian pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Oh iya, karena dulu mendaftarkan dengan ijazah terakhir ya teman-teman. Contoh ini ya, pendidikan tambah pendidikan ya, nomor 1 tingkat ya, nama sekolah, nomor ijazah dan seterusnya. Ya, ini bisa ada kolom ubahnya juga teman-teman. Contohnya ini ya. Oke, tingkat pendidikan S1 atau sarjana. Nanti diklik juga ada ini ya, SD, SMP, SMA gitu ya. Jurusan S1 pendidikan bahasa Inggris, misalkan ini contoh ya, nama sekolahnya apa, akreditasinya apa, tempatnya apa, nomor ijazahnya apa, tanggal ijazahnya berapa, pejabat yang bertanda tangan ya, yang mendatangani ijazahnya itu siapa. Dan ini gelar hasil dari pendidikan itu ya, misalkan SPD atau SE atau apalah. Nah, terus ini ada keterangan. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Misal, pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree atau S1-nya, lalu ingin menambahkan pendidikan misalnya S1 Manajemen, maka akan gagal juga ketika diinput karena tingkat pendidikannya setingkat dengan sistem informasi yang digunakan untuk melamar. Oke, jadi nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh menampilkan pendidikan yang melebihi S1-nya atau yang digunakan untuk mendaftar. Atau S1 2 kali itu nggak boleh ditampilkan. Nah, cuma kalau teman-teman yang udah S2 bisa kok nanti setelah jadi CPNS itu mengajukan berkas yang lainnya. Insya Allah next di video selanjutnya kami akan bahas, dan kebetulan saya sendiri itu pas CPNS sudah lagi S2 teman-teman. Tambahkan pula riwayat pendidikan peserta sejak sekolah dasar ya, dan SMP, SMA dan seterusnya. Kita lewatin ya. Kayak ini ada riwayat kursus, isikan data-data yang wajib yaitu bintangi merah. Ini ada yang merah-merah ini. Nah, ini ada riwayat kursus ya teman-teman. Ini ada kursus. Jenis kursus telah tersedia, jadi peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Oh, berarti kalau misalkan kursus yang enggak terdaftar nggak usah diisi teman-teman ya. Dan ini juga mungkin hanya pelengkap teman-teman ya. Langkah ketiga, pengisian pekerjaan. Nah, di halaman pekerjaan, di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada ya, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada ya. Jika ada teman-teman. Ya, oke, kita lihat. Langsung aja kita masuk ke ininya, kolomnya. Oke, contoh. Klik tombol tambah riwayat pekerjaan. Untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon pegawai negeri sipil. Nah, kita langsung masuk nih. Ternyata langsung ada instansi pemerintah ternyata. Jadi mungkin pekerjaan yang diakui di CPNS ini adalah pekerjaan yang di bawah instansi pemerintah, teman-teman ya. Coba teman-teman klik pilih instansi ya. Dipilih instansi, di sini ada contohnya. Contoh misalkan vendor IT, jabatannya sebagai staff. Tanggal mulainya 99, Masya Allah, ini udah lama banget misalkan ini contoh ya. Gaji pokok 9 juta. Ini ada surat keputusannya, nomor, tanggal, pejabatnya siapa yang menandatangani. Dan ini juga menjawab mungkin ya teman-teman, menjawab apakah perusahaan di luar instansi pemerintah atau bisa, enggak. Silahkan diklik aja teman-teman ya. Terus klik tombol tambah riwayat penghargaan. Ini adalah penghargaan teman-teman ya. Penghargaan ya. Di sini dulu saya dikosongin ya penghargaan ini. Oke, kita lanjut aja ya. Penghargaan, terus prestasi ya, juara satu memanah nasional. Wah, ini nanti juga harus dilampirkan ya, lampirkan buktinya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut apa ini?
Langkah keempat, pengisian keluarga. Ya, pengisian keluarga di halaman peserta diwajibkan mengisi seluruh anggota keluarganya, diantaranya pasangan, anak, orang tua kandung, saudara kandung, mertua gitu ya. Ini contohnya ya. Contoh, nama NIP di sensor, nama Juwita dan seterusnya, pekerjaan, status perkawinan, menikah, akte nikah atau cerai. Ini ada nomornya, ada nomor akte nikahnya, ini ada tanggal menikah atau tanggal cerai. Di sini teman-teman bisa mengubah atau menghapusnya, bisa diganti ketika salah. Jadi enak teman-teman, ini kalau misalkan salah langsung bisa diubah. Coba bayangin kami dulu ya, kami dulu menulis tangan dengan kertas folio itu loh. Kalau salah gimana? Tip X, aduh masa pemberkasan tip X gitu ya. Akhirnya kami ganti, makanya beli kertas banyak gitu ya. Dan kalian bersyukur ini daerahnya secara online. Oke, selanjutnya klik tombol tambah riwayat istri atau suami. Ini sudah tadi ya. Masukkan NIK-nya, nomor kakak ya, dan seterusnya. Ini kalau misalkan pekerjaan dari istri atau suami ini adalah PNS, tapi kalau bukan ya nggak harus PNS. Ya, status perkawinan, menikah dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini keluarga. Ya, keluarga ya menyesuaikan lah, hampir sama lah pokoknya lah. Organisasi, ini organisasi. Langkah kelima yaitu pengisian organisasi. Jika ada teman-teman, contohnya ini. Nama organisasi OSIS misalkan, jabatan organisasi, tanggal mulainya, tanggal seleksi, ya, tempatnya di mana, terus pemimpin organisasinya siapa saat itu. Oke, nah ini ada surat lain seperti SKCK, ya. Ini terus ada nafzah, terus ada kesehatan dan sebagainya. Oke, terus selanjutnya, oh ini tadi yang tambahan riwayat organisasi, ya sama teman-teman lah ya. Oke, selanjutnya langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini ya, peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol ya. Cetak diri perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali SCN di halaman ini. Oh ya, maksudnya nanti disuruh ngeprint dulu, terus tanda tangan, terus diupload gitu ya. Contoh lihat ya. Silahkan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar hidup Anda. Bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH. Wah, ini keren ya, kayak pendaftaran di awal kita loh, akhiri pendaftaran gitu loh. Jadi kalau udah salah udah gitu. Ya, terus kita lanjut. Nah, berikut contoh cetakan DRH perorangan yang ditandai bintang adalah kolom yang harus diisi, ditulis tangan. Oke. Oh, ya. Berarti ini harus ditambahkan tulisan tangan, teman-teman ya. Berarti ini ya belum sepenuhnya online juga ya. Jadi ada tulisan tangan juga ternyata ini. Harus tulis tangan oleh peserta setelah daerah dicetak, diisi dengan huruf kapital atau balok dan menggunakan tinta hitam. Ya nggak tahu ini apa tujuannya nggak tahu. Yang ya ikuti aja lah prosedurnya teman-teman. Ini dimintai untuk menulis tangan gitu ya. Terus ya yang jika tandai bintang itu ditulis dengan huruf kapital, balok tinta hitam. Terus pendidikannya di sini ini kalau ini tuh nggak diminta tulisan tangan, kalau yang ini aman ini. Berarti nggak semuanya tulis tangan di sini teman-teman. Nggak semuanya tulisan tangan ya. Coba kita lihat. Saudara kandung, terus dan ini tanda tangan ini jelas nih ya. Tanda tangan. Ini nggak ada materai ya? Coba nanti ada materai nggak di sini? Dulu kami kan ada materai ya. DRH yang telah tanda tangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman. Lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhir proses pengisian DRH dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Oke, selanjutnya. Peserta tidak lulus dengan mengajukan sanggah.
Jika peserta dinyatakan tidak lulus, maka akan muncul ajukan sanggah. Oke, ini jangan sekarang lah ya. Oh, nggak apa-apa, sedikit aja nih. Klik tombol ajukan sanggah. Untuk mengajukan sanggahan dari hasil pengumuman tidak lulusnya peserta, mohon perhatikan tanggal berakhir sanggah. Karena jika sudah melewati batas waktu sanggah, maka tombol ajukan sanggah akan otomatis hilang dan peserta tidak dapat lagi melakukan sanggahan. Oke, sorry ya, ini berhubung tentang sanggah, kita beda topik, kita fokus bahas tadi DRH. Sekian dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.